Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adikku sekalian, tadi sudah kita pengantar ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk materi kita. Saya ulangi lagi. Bicara tentang spirit inilah hal yang paling prinsip yang dimiliki oleh seorang guru, seorang muallim, seorang dai. Ya, kalaupun antum nanti tidak menjadi seorang guru secara formal, paling tidak menjadi guru secara informal. Dai itu adalah guru secara informal. Ya, informal atau non formal. Nah, tidak boleh, ini mutlak. Makanya saya posisikan sebagai materi yang paling prinsip. Prinsip itu di atas segala-galanya. Dan ini harus tuntas di awal dan harus dimiliki. Kalau kapasitas keilmuannya mungkin tidak sempurna, tapi ini harus sempurna. Setidaknya ya. Yang kemarin kita bicara tentang worship to Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana ibadah kita ritual ya, secara ritual. Dan itu bisa diukur dengan bagaimana kita melaksanakan ibadah-ibadah nawafil, ibadah wajib, fardu ya. Infiradi maupun jama'i, baik yang wajib maupun nawafil ya, yang wajib ataupun yang sunnah, baik secara ritual di masjid ataupun di sekeliling kita. Nah, yang selanjutnya yang tidak kalah penting bicara tentang spirit ini adalah bagaimana hubungan kita dengan hablum minan nas. Spirit kita yang ditunjuk, kualitas ruhiyah kita yang terlihat dari cara kita berinteraksi dengan manusia. Sehingga manusia lain, baik itu teman kita, saudara-saudara kita, atasan kita, ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, ataupun adik-adik kita, bawahan kita, menilai kita adalah orang yang memiliki keikhlasan yang baik. Memiliki adab, ya, etiquette, bisa dikategorikan adab. Saya mengartikannya di sini sebagai suatu adab. Memiliki kesabaran, ketabahan, ya, sabar, Masya Allah. Tidak bisa jadi orang guru kalau tidak sabar, itu tidak mungkin. Ya, tidak bisa jadi seorang dai kalau tidak sabar itu. Dai itu maksud saya, ya kan melaksanakan sifat kerasulan ya, nubuah. Kalau Nabi itu tidak sabar, ya mungkin contohnya misalnya suatu ketika diuji kesabarannya Nabi Musa alaihissalam, diuji kesabarannya Nabi Yunus alaihissalam ketika dia berhadapan dengan umat yang tidak membalelo, Nabi Lut alaihissalam diuji kesabarannya dengan umat yang tidak mau taat dan sebagainya, itu kan diuji semua. Dan besok-besok kita semua akan diuji kesabaran kita. Makanya ini penting, ya, sabar. Dan yang terakhir yang saya kategorikan struggle. Wama adraka ma struggle. Apa artinya struggle? Ya, istilah kerennya di Hidayatullah itu namanya mujahadah, ya. Nah. Ya, beda sacrifice. Sacrifice artinya pengorbanan. Nah, my sacrifice, pengorbanan saya. Nah, kalau mujahadah, my struggle. My struggle, my mujahadah. Mujahadah itu istilah yang sangat lazim di Hidayatullah ya. Familiar sekali. Mau dilihat mujahadahnya, artinya mau dilihat usahanya. Bukan sekedar usaha saja, tapi dia berjuang untuk menghasilkan usaha tersebut. Ya. Kemampuan berjuang, ya, itulah mujahadah. Kualitas maksimalisasi usahanya, perjuangannya. Antum ini luar biasa sekali, ya. Ada yang putri juga luar biasa sekali, karena sudah sampai di mana? Di level tertinggi di pendidikan tinggi di Hidayatullah di Gunung Tembak, karena sudah sampai di semester 7, semester 8 kan. Itu mujahadah luar biasa itu. Ya. Kalau tidak punya mujahadah, ya pasti antum seperti dengan teman-teman antum sekalian yang sudah tidak di sini kan. Enggak tahan saya. Enggak sampai mukamal. Atau tidak tahan saya nih, enggak nikah umur saya sudah tua, misalnya kan. Nah, tidak seperti itu kan. Tapi kan ada mujahadahnya, ada usahanya sehingga orang-orang yang lulus, teman senior-senior kalian adalah orang-orang yang sudah teruji mujahadahnya. Baik, kita bahas satu-satu ya. Ikhlas. Sebenarnya ini saya hanya menyampaikan buah pikiran aja, wawasan saja. Antum insyaallah bisa mempelajari keikhlasan, adab, sabar, mujahadah yang lebih komprehensif di luar sana dengan ustadz-ustadz yang lebih berkompeten, ya, dengan para asatidz atau kiai-kiai, ulama-ulama yang jauh lebih faqih. Ya. Cuman karena ini konteksnya menjadi seorang guru, saya akan banyak fokus ke situ. Kenapa seorang guru, seorang dai, seorang muallim itu harus memiliki keikhlasan luar biasa? Kenapa seorang guru dai harus memiliki adab yang luar biasa? Kenapa harus memiliki kesabaran luar biasa? Kenapa harus memiliki mujahadah yang luar biasa? Seharusnya satu pertemuan, satu tema. Ya.
Cuma karena kita dikejar waktu ya mau nggak mau harus dikejar-kejaran. Ya, saya membatasi itu ya. Saya ulangi teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang spirit sebagaimana disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, ar-ruhul ustad ahammu min kulli syai. Aduh, ruhiyah seorang guru, seorang muallim, seorang dai itu lebih penting dari segala sesuatunya. Kalau dalam misalnya kita punya sekolah misalnya kan, kita punya pesantren ini. Harus kita bangun gedung yang besar-besar karena banyak santri kita. Tidak lebih penting itu. Harus kita beli buku sebanyak-banyaknya supaya referensi keilmuan kita lebih banyak. Tidak lebih penting. Ya. Harus kita punya lapangan, kita punya uang yang banyak untuk bisa menggaji guru-guru. Tidak lebih penting. Harus guru-guru di sekolah-sekolah kita harus memiliki guru-guru dosen-dosen yang lulusan S2, S3 di luar negeri, lulusan S3 yang cum laude semua. Tidak lebih penting. Al-muhim yang paling penting supaya sukses ini sekolah, lembaga pendidikan, pesantren kita ini dan di mana saja orang bikin pesantren adalah kualitas ruhiyah dari para gurunya. Kalau Hidayatullah ini di Gunung Tembak atau di mana saja sekolah-sekolah yang ada kita dirikan ini, kualitas ruhiyah gurunya itu berantakan, tunggu hancurnya. Mungkin banyak uangnya, tapi tidak beres akhlaknya anak-anaknya itu. Tidak akan beres tercapai tujuannya. Ya. Oke. Gunung Tembak kalau para pembimbing kita, pimpinan kita, para dosen-dosen, guru-guru, para murabbi, ruhnya mereka sudah pas-pasan bahkan kurang atau jeblok, futur tidak karu-karuan, sudahlah. Mungkin ini jebol tembok pertahanan kita ini. Sembarang sudah orang bikin di sini. Mungkin sudah banyak terjadi kemaksiatan di sini. Mungkin antum tidak akan bisa lulus sampai seperti sekarang. Banyak aja mungkin jumlah kita, tapi betul tidak ada yang berkompetensi, tidak ada mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama guru-guru, ustadz-ustadz, pembimbing, dai-dai, para muallim di tempat ini memiliki spiritual yang bagus, ruhiyahnya bagus, maka insya Allah lembaga kita akan terus eksis. Akan tetap diperhitungkan di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau di mata manusia biasa sajalah ya. Stis sampai hari ini belum tembus 100 besar universitas atau sekolah tinggi terbaik di Indonesia. Tidak ada masalah. Itu kan perhitungan dunia saja. Dikti aja yang ngurus itu. Tapi kita harus yakini bahwa di antara perguruan tinggi yang ada di muka bumi ini, Stis Hidayatullah adalah yang paling baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Harus diyakini itu. Karena memiliki sosok guru-guru, para satis, pimpinan, pembimbing yang memiliki ruh yang paling bagus. Paham tuh jaminan? Paham ya? Nah, itu penting. Rabu udah ngerti ya? Nah, harus begitu, ya. Oke. Itu penjelasan umum saya. Nah, jadi kembali saya ingatkan kalau dalam pembelajaran ini saya membatasi dua hal ini ya. Jadi nanti kan antum bikin skripsi kan? Nah, nanti akan ada rumusan masalah dan rumusan atau batasan masalah kan? Ya penting biar terukur itu skripsi kalian, tidak melebar ke sana kemari yang dibahas gitu ya. Judulnya tentang apa, masalah spesifik yang dibahas apa. Begitu juga kalau kita mengajar harus jelas silabusnya, jelas batasannya. Nah, saya membatasi ruang lingkup yang saya bahas terkait dengan spirit ini, ruhiyah guru ini di dua hal. Yang pertama terkait dengan ibadah, ya, atau worship ini. Kaitannya dengan bagaimana hablum minallah. Bagaimana kualitas ruhiyahnya antum, ibadahnya antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ini tadi ikhlas, adab, sabar dan mujahadah. Kaitannya bagaimana hubungan antum dengan manusia. Hablum minan nas, ya. Hablun atau hablun? Hablun. Ha. Minan nas, ya. Baik, laisa ha, bikin ha. Ha tipis ya. Ha. Ya, mungkin kan jaga jarak aja ya. Kalau katanya kalau misalnya tercium aja berarti insya Allah kita bebas dari corona karena masih ada bau yang bisa kita. Nah, jadi bebas aja corona ya. Coba sekali lagi, ini ha atau ha? Ha, baik, masya Allah, syamu jamil insya Allah. Ya, hablum minan nas. Baik, ikhlas, adab, sabar dan mujahadah. Wama adraka ma ikhlas. Ustadz Naufal. Itu sudah lengkap sekali. Saya tidak perlu tanya lagi, sudah sempurna sudah kayaknya. Masya Allah. Amma Ustaz Taufan, ma huwal ikhlas? Atau ya asanta. Ustaz Rabuna? Asanta tayyib. Ustaz Tasrijal?
Hasan, thayyib. Ustaz Said. Ma huwa al-ikhlas? Ya. Saya kira problem. Ustaz Irwan Syah. Ya? Walillah Hasan, thayyib, masyaallah. Akramullah. Subhan? Oh, apa? Oh, Jumad, Masya Allah, astagfirullah. Subhan Anna bin Fernando. Jumad. Oh, tayyib, Hasan. Ya, semuanya insya Allah bagus ya. Cocok aja semuanya, ikhlas. Kita harus ridho kepada Allah. Saya ingin menyempurnakan. Allah SWT berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din." Hunaka terjemah? Al-Quran terjemah? Ada terjemahnya situ, Taufan? Nah, coba. Al-Bayyinah ayat berapa itu ya? Nah, ayat 5, tafadhal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Hunafa ya. Oh, belum sempat. Baik, dengan ikhlas saja ya. Coba di yang terjemah satunya lagi. Tidak ada terjemahannya. Itu di belakangnya itu. Oh, kitab lain ya. Ya. Mungkin belum sempurna ya. Wa ma'miru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Kalau di terjemahan yang lain di dalam buku di terjemahan Al-Qur'an yang lain, mukhlishina lahu-d-din itu dibahasakan dengan memurnikan ketaatan. Ya, mukhlishina lahu-d-din itu dengan memurnikan ketaatan. Ikhlas itu adalah secara harfiah di beberapa terjemah Al-Qur'an dari ayat itu, mukhlishina lahu-d-din itu artinya memurnikan ketaatan. Ya, ridho lah ya kita. Kalau kita ridho karena lillahi ta'ala itu ketaatan kita. Tapi saya kembali mencoba mengatakan kata murni. Teman-teman, saya kasih perumpamaan ya, teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tinta ya. Pastikan dia diolah dengan banyak bahan kimia. Kira-kira airnya murni enggak sudah? Tidak mungkin kan? Karena sudah banyak campuran kan? Oke. Coba antum melihat WTP di bawah situ. Saya juga termasuk mengkonsumsi WTP, saya pakai mandi apa segala macam. Tadinya dia air empang. Tapi air empang itu ya disuling dan ternyata ditaruh obat juga sehingga dia sudah tidak murni lagi. Bang Taufan, coba lihat airnya di belakang itu, Bang Taufan. Air gelas itu. Coba ambil dulu. Ya. Itu merek apa? Squades, HN, Orik, Clear, bahkan Aqua sekalipun. Apakah itu air yang benar-benar murni? Kenapa? Ya, sudah disaring, sudah ada obatnya dan lain sebagainya ya. Artinya tidak murni. Kalau kelapa, murni air kelapa, tidak ada campuran. Ya dagannya bisa lah, kalau sudah ada kelapanya ya. Murni air kelapa. Jadi suci murni itu beda ya. Nah, murni beda dengan bersih. Kalau itu kita katakan bersih dan higienis kan airnya kan. Terus kita mengatakan bahwa air PDAM itu paling bersih, paling jernih dan bening. Tapi tidak murni. Karena dia tetap ada campuran. Bersih, higienis, suci, tidak beda dengan murni. Ustaz Said, perhatikan baik-baik antum. Murni itu akhi, tidak ada sedikit pun campuran. Bersih sebersih-bersihnya lillahi ta'ala. Tidak ada karena aku mau yang penting dikasih gaji. Tidak ada. Tidak ada karena ya saya betul-betul karena mengharapkan supaya banyak pahala yang bisa saya kasih ke orang tua saya. Tidak ada. Karena Allah bersih sebersih-bersihnya. Murni, tidak ada sedikit pun campuran, tidak ada. Ya, tidak sedikit pun tidak ada. Ustaz Asrijal di sini harus betul-betul ikhlas, murnikan niatnya. Tidak ada betul karena saya kebetulan atau karena yang penting saya tidak disuruh bayar. Tidak ada, betul-betul karena Allah, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain.
Ya, betul-betul bersih. Lillahnya itu betul-betul benar asli lillah, nggak ada yang lain. Murni itu sedikit pun dari campuran. Seperti yang saya sampaikan itu tetap sebersih-bersihnya air itu tetap ada campuran. Dia tidak bersih, dia tidak murni. Mungkin bersih tapi tidak murni. Ya, tidak bisa. Ya. Jadi bagaimana kita ikhlas itu sebenar-benar mukhlisin al-hudin, memurnikan ketaatan. Jadi ketaatan kita ini betul-betul murni, bukan hanya sekedar bersih dan suci, tapi murni. Gak ada campuran yang lain. Tidak ada interest, apalagi interest keinginan. Tidak ada. Hanya karena Allah, gak ada yang lain. Dan itu berat, luar biasa sekali. Berat, karena harus diukur kan. Sebesar apa keikhlasanmu, semurni-murninya. Kita taat karena Allah, bukan karena yang lain. Nah, itu. Dan memang kalau orang sudah ikhlas, tidak ada batasan antara dia dengan Tuhan. Kan kayak gitu ya. Terus dia orang-orang yang filantropi, yang suka memberi apa segala macam. Kalau betul-betul ikhlas, memang dia tidak ada urusan. Tidak mau ditahu apa segala macam. Nggak ikhlas betul. Banyak yang dicontoh-contohkan orang miskin apa segala macam, orang yang biasa-biasa di luar sana, tapi betul hatinya mulia dan bersih, ya itulah orang ikhlas itu. Ya, seperti pernah ada siarannya Allahyarham Ustadz Hashim Muzadi. Dia bilang ada orang-orang banyak hartanya, tapi hartanya itu lebih banyak istidraj. Jadi kaya tapi anaknya narkoba apa segala macam. Tapi ada juga orang miskin di desa, hatinya bersih, bodoh juga kan. Tapi anak-anaknya itu menjadi penghafal Al-Quran, menjadi orang-orang soleh. Ya karena kemurnian hati, kemurnian ketaatannya dia. Ya begitu juga kita sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang da'i. Kualitas keikhlasan kita dilihat dari kualitas kemurnian ketaatan kita. Nggak pakai tapi. Ya, kalau ada tapi biar sedikit, tapinya itu, aduh itu merusak keikhlasan kita ya. Alhamdulillah. Dan antum sekarang dalam waktu dekat ini akan diuji keikhlasannya. Dalam waktu dekat lagi, kurang lebih beberapa bulan yang akan datang akan diuji. Ya, di mana tugasnya? Terus bagaimana kira-kira dosen itu menyulitkan kalian ketika kalian menyelesaikan skripsi itu kan sulit. Ya. Di mana keikhlasan antum kira-kira misalnya? Di mana kemurnian ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah benar innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Dan ini harus kita doakan terus teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Harus didoakan. Berdoa, ya Allah ikhlaskan hati hamba, ya Allah murnikan ketaatan hamba, ya Allah. Kalau enggak, ya Allah banyak sekali gangguan teman-teman ya. Banyak sekali gangguan. Otak ini kan bekerja. Keinginan kita ini banyak. Kebutuhan kita juga banyak. Dan itulah yang sering merusak kemurnian dari ketaatan kita. Keinginan dan kebutuhan. Apalagi kepentingan. Wah, itu lebih merusak lagi. Ya, nah, interest. Nah, bisa dipahami ya, bisa ngerti ya. Saya memahaminya seperti itu. Saya membaca itu hari terjemahan seperti itu. Saya melihat, ada murni. Jadi saya coba tadabburi kemurnian. Tidak sederhana. Tapi bukan berarti saya ini orang yang sudah ikhlas sekali. Saya juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan keikhlasan, supaya hati ini dimurnikan gitu ya, bersih sebersih-bersihnya. Dan itu berat ya, sekali lagi berat. Cuman ini harus menjadi standar ruhiyah kita. Ya, bahwa orang-orang yang memiliki ruhiyah yang terbaik adalah orang yang murni ketaatannya. Ya. Pernah suatu ketika alumnistis ketemu dengan alumni lain, ya orang dari rekrutan lah di salah satu sekolah gitu kan. Dia bilang begini. Dia tidak suka ini guru yang dari luar ini, dia minta gaji kita ini kurang sekali. Kita harus buat petisi ke manajemen sekolah, pimpinan yayasan. Minta gaji. Buat petisi artinya minta dukungan kan? Oh, dia mintalah ke guru-guru yang lain. Begitu dia ketemu dengan alumni kita di sekolah kita juga ini ceritanya. Alumni ini dia bilang, "Bang, Mas, antum tanda tangan petisi juga. Kita ini mau mengajukan, mau menuntut kepada yayasan supaya gaji kita dinaikkan. Ini kan kurang, kebutuhan kita banyak ini." Ais, apa katanya teman-teman itu alumni itu? Wah, minta maaf, saya ini di sini tugas, saya ini pengabdian, saya tidak ada urusan dengan itu. Akhirnya saya menjalankan tugas saja, amanah di sini. Tidak ada urusan saya mau digaji berapa segala macam. Nah, seperti itu, kualitasnya sudah ada, ya. Nah, meskipun itu harus dipertahankan. Karena kenapa? Kebutuhan itu meningkat, keinginan juga meningkat, kepentingan juga kadang-kadang meningkat. Nah, itu harus dijaga ya. Satu. Yang kedua, adab. Adab lebih besar lagi yang harus dibahas ini. Saya agak susah untuk membahasnya karena kita harus belajar tentang adab-adab sebagai seorang muslim. Adab itu yang saya pahami teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesederhananya adalah perintah, larangan, urutan,
dan tahapan. Jadi kalau misalnya perintah seperti ini, berarti adab kita harus mengikuti perintah itu. Adab yang perintah paling utama kan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Selama kita menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, berarti kita sudah memiliki adab sebagai seorang hamba Allah dan umat Muhammad. Selama kita menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW, berarti kita sudah mengikuti adab yang dituntunkan oleh Nabiullah Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa taala dan Nabiullah Muhammad SAW. Itu adab. Perintah dan larangan diikuti semua. Terus di antara adab-adab juga bahwa kita tuh melakukan segala sesuatunya sesuai dengan prosedur. Dengar ceramahnya pimpinan kemarin? Yang terbaru? Nah, dengar ya? Antum udah perhatikan mungkin. Saya sangat perhatikan. Jadi beliau mengatakan kalau kita mengontrol pekerjaan anggota kita, bawahan kita, 3 hal yang harus diperhatikan dengan baik. Yang pertama adalah bahwa terlihat mobilitasnya. Misalnya saya nih ketua STIS. Saya kalau sidak ngontrol, saya harus lihat. Saya lihat di kantor dosen-dosen. Oh, ada mobilitasnya. Oh, teman-teman semua bekerja, tidak main game. Ya kan? Oh, terus teman-teman betul-betul mengerjakan apa yang menjadi tugasnya. Tidak ngobrol-ngobrol, ngurumpi apa segala macam. Jelas mobilitasnya. Pas jam mengajar semua mengajar, pas jam istirahat mereka ngumpul dan berdiskusi. Itu ada mobilitas. Yang kedua, ini yang paling penting, bahwa mereka bekerja sesuai dengan prosedur dan arahan standar. Nah, itulah namanya adab. Adab itu SOP. SOP seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Standar prosedur orang yang beriman itu seperti ini. Standar prosedur orang yang ikhlas itu seperti ini. Standar prosedur orang yang meyakini adanya Allah seperti ini. Standar prosedur seorang yang memiliki ketaatan seperti ini, guru seperti ini. Bagaimana kita bersikap ya? Adab-adab itu kan sikap-sikap kita. Tahapan-tahapan pekerjaan kita. Jadi harus ada adabnya. Kelihatan orang yang bagus spiritnya kalau dia beradab dengan baik kepada manusia yang lain. Ya? Kalau tidak punya adab, ibadahnya khusyuknya Allah sampai menangis-nangis, tapi ternyata ketika di luar sana suka sakiti hatinya orang, ya kan? Mengambil haknya orang, suka tidak bisa antri, mendahului, terus arogan terhadap orang lain, tidak mungkin itu. Itu tidak ada adabnya, berarti masih dipertanyakan kualitas ibadahnya itu. Masa sudah ibadah khusyuk tapi ternyata adabnya masih berantakan. Nauzubillah min dzalik. Bisa dipahami ya? Nah, tapi sekali lagi bahwa semuanya ini antum-antum semua bisa belajar di orang yang lebih faqih. Saya hanya menyampaikan. Nah, sebagai guru juga seperti itu. Bagaimana dia beradab dengan siswanya? Bagaimana dia beradab kepada sesama guru? Bagaimana dia beradab kepada para pimpinannya dan atasannya? Ya. Nah, yang paling penting juga nanti antum ini kan akan mendapatkan tugas ya sebagai seorang kader ya. Bagaimana adab seorang kader kepada seorang pimpinannya, para pemimpinnya. Kalau misalnya antum ditugasnya akramullah ditugaskan ke Berau, harus adabnya bagus terhadap Ustadz Adri di sana atau Ustadz Saifuddin. Ya, karena itu pimpinan. Saya mau nikah misalnya. Saya mau nikah sama tetangga orang luar nih. Kalau saya bilang sama Ustadz Saifuddin, pasti tidak diizinkan. Aku nikah sendiri aja. Itu tidak beradab namanya. Ya, itu beradab. Sama juga contohnya misalnya, saya Rabuno tugas di Pontianak. Ada tawaran S2, beasiswa dari seorang anggota dewan. Aku nih kalau minta izin sama Ustadz Nur Kalam tidak mungkin dikasih karena aku baru datang, belum ada karyanya, belum bikin apa, tapi ini ada tawaran menarik sekali. Aku diam-diam aja sambil kuliah. Laisa hunakal adab. Tidak ada adab pada pimpinan. Harus ada adabnya, ya. Izin, ya. Kenapa dari dulu Allah yang Ustadz Abdullah Said itu mengajarkan pada anggota-anggotanya jangankan untuk izin kayak pulang kampung, izin meninggalkan majelis sholat saja itu orang angkat tangan izin. Dan itu bagian dari adab. Ya. Izin-izin itu. Jadi kita misalnya lagi zikir-zikir sudah sholat kan. Beliau itu tidak pernah sholat, terus selesai salam itu menghadap ke mimbar. Dia menghadap ke jamaah. Dilihat semua jamaah. Misalnya orang sudah sholat kan, Assalamualaikum, diam atau menghadap ke samping. Dia tidak, dia langsung menghadap ke semua jamaah. Jadi lihat semua kader-kadernya itu. Ini hadis riwayatnya sahih karena saya betul-betul hadir waktu itu. Dan sering mengikuti beliau memimpin sholat gitu kan. Jadi semua mau senior-senior, mau pemimpin, mau pendiri, termasuk pendiri, ketika dia meninggalkan masjid, dan sementara masih majelis kayak gitu, minta izin. Begitu ya, baru pergi. Hatta mau bongkar kecil aja, izin juga. Karena itu bagian dari adab. Apalagi, ya seperti saya bilang tadi, mau pulang kampung dulu, Ustaz. Ada nenek kasihan, ada panen, nanti tidak dapat saya bagianku kalau saya tidak pulang. Sudah ada warisan mau dibagi-bagi, Ustaz.
Kalau pimpinan bilang, ya dosa pulang, biar aja itu dunia saja itu, dia diam. Bagi dia ketaatan lebih penting. Ya. Penting saya diam. Meskipun hati berguncang, kepentingan tinggi sekali, harapan besar